Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Pipi? Benar. Baik. Bagaimana kondisinya Ibu? Alhamdulillah sekarang baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah, perkenalkan, nama saya Sarah. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan kondisi Ibu ya. Nah, berdasarkan data yang dari Puskesmas ya Bu, ternyata Ibu ini memiliki riwayat hipertensi. Selain itu, Ibu juga sering mengeluh pusing. Apakah benar Ibu seperti itu? Iya benar sus. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, maka dari itu kedatangan saya ke sini yaitu untuk mengkaji atau memeriksa kesehatan Ibu. Nah, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sus. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang perlu Ibu jawab gitu. Nanti saya akan tanyakan, lalu Ibu tinggal menjawabnya saja. Kita mulai saja ya Bu. Iya. Nah, di sini kan berdasarkan data dari Puskesmas, ternyata Ibu ini memiliki riwayat hipertensi. Betul begitu Bu? Iya betul sus. Nah, sekarang saya mau bertanya apa yang Ibu ketahui tentang hipertensi. Hipertensi itu darah tinggi. Ya, darah tinggi, betul ya Bu. Nah, sekarang apa saja sih tanda dan gejala hipertensi yang Ibu alami saat ini? Ya saya mengalami pusing gitu. Ya terus ya terasa putar-putar. Jadi pusing ya Bu. Baik, kan Ibu tadi merasa pusing. Terus, nah kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan pusing Ibu? Kayaknya saya sering banyak makan asin-asin gitu ya. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, selain faktor tadi ya yang Ibu sebutkan, apa mungkin gitu ada faktor lain gitu? Sepertinya saya kurang olahraga ya Bu. Jadi kurang olahraga ya. Seperti itu. Nah, kira-kira Ibu sudah berapa lama mengidap hipertensi? Udah 1 tahun lebih. Iya. Nah, dalam jangka waktu tersebut, bagaimana bentuk perhatian keluarga terhadap penyakit Ibu? Ya kalau saya sedang pusing paling suka dipijit oleh suami. Seperti itu ya Bu. Nah, jika penyakit Ibu Ibu abaikan terus tidak langsung Ibu obati gitu, kira-kira apa yang bakalan terjadi? Gara-gara itu ya Bu ya, saya bakal nambah parah gitu. Terus juga ya saya bakal kalau nambah parah. Jadi persepsi Ibu itu jika penyakitnya tidak langsung diobati atau ditangani gitu, bakalan menjadi parah ya Bu? Iya. Ya, seperti itu. Oh iya, mohon maaf ya Bu sebelumnya untuk tindakan saat ini yang dicoba keluarga untuk mencegah munculnya keluhan Ibu itu seperti apa? Untuk sekarang dari keluarga itu saya dilarang untuk memakan asin-asinan lebih banyak. Seperti itu ya Bu. Lalu tadi Ibu juga mengatakan jika tindakan yang dilakukan keluarga ketika Ibu merasa pusing dan sakit kepala itu dipijiti oleh suami ya? Iya. Betul begitu Bu? Ya betul. Ya betul. Tapi jika keluhan saya sudah parah, hipertensi saya sudah parah, saya dibawa ke ke puskesmas terus. Ke puskesmas ya. Nah, kira-kira jarak dari rumah Ibu ke puskesmas itu berapa meter? Jaraknya kira-kira 200 meter. 200 meter ya. Nah, selain puskesmas, apa ada fasilitas kesehatan lain? Kalau misalkan yang dekat itu tidak ada sus, paling puskesmas saja, tapi ada jarak 2 kilo dari sini untuk ke rumah sakit. Seperti itu ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu sering berobat kemana? Lebih tepatnya ke puskesmas. Ke puskesmas ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih keuntungan Ibu berobat ke puskesmas? Selain jaraknya dekat ya sus, kemudian saya juga merasa lebih nyaman di puskesmas. Terus juga setelah saya berobat
di puskesmas badan saya terasa lebih segar. Seperti itu ya Bu. Sejauh mana Ibu percaya kalau itu bagus gitu ya datang berobat ke puskesmas ini? Apakah ada pengalaman positif atau negatif gitu Bu? Ya, ini terus ketika saya berobat di rumah sakit itu beda dengan puskesmas atau ya kalau di puskesmas saya ini merasa lebih sehat gitu daripada di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan saya harus dirawat ya di rumah sakit gitu. Nah, pikiran saya itu menjadi stres gitu kalau misalkan di rumah sakit, tapi beda dengan di puskesmas. Seperti itu ya Bu. Iya. Selanjutnya Bu, mohon maaf, menurut Ibu dari sisi finansial berobat ke puskesmas itu seperti apa? Lebih terjangkau ya sus. Lebih terjangkau ya. Baik ya Bu, sepertinya sudah cukup informasi yang saya dapatkan dari Ibu terkait dengan kondisi kesehatan Ibu. Nah, dari informasi-informasi tersebut sangat penting ya Bu. Nah, kalau boleh saya ingin menyimpulkan terkait dengan kondisi kesehatan Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Ya, boleh sus, silahkan. Nah, menurut kesimpulan saya ya Bu, Ibu ini sudah tahu gitu ya, tapi Ibu belum maksimal. Nah, maka dari itu saya akan merencanakan rencana tindak lanjut, yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia sih. Kalau begitu, karena sudah selesai, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sus. Sama-sama.